Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? How are you doing this morning? I hope you're great. Okay, so before we start our lesson, let's pray together by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Alright, teman-teman. Today, I am sorry that I can't attend to the class because I have an assignment. I have something to do. I have a training. Okay. Mr. Aldi tidak bisa masuk untuk hari ini. I'm sorry, but it's no problem because I have created a learning video for you. Mr. Ali sudah buatkan sebuah video pembelajaran untuk kalian yang mana which you can watch together, okay, with all your friends. Okay. Jadi today's material ya, kita akan mereview kembali. We are going to review our previous topics that we have already discussed in the past ya. Karena mengingat pekan depan kita akan ada final exam. Nah, jadi Mr. Aldi sudah menyiapkan beberapa kisi-kisi yang bisa kalian lihat dan juga bisa kalian pelajari nanti di rumah sebelum final exam. Alright, so list of materials for final exam. Jadi apa aja sih materi-materi yang Mr. Aldi ambil untuk dijadikan soal-soal nanti final exam. Oke, Let's move on to the next slide. Oke, nah ini dia list of materials or kisi-kisi ya. First, sentence variety. Ada simple, compound, complex. Second, pronoun, subject pronoun, object pronoun, as well as possessive adjective pronoun. Ada juga adverbials, adverbials, spelling rules, prefix and suffix, instruction text, explanation text, tenses, and the last but not least, singular and plural. Okay? Okay. So these are the materials, that you will encounter or you will find in the questions, for next week's exam. Jadi itu adalah soal-soal, ini adalah jenis-jenis materi ya teman-teman ya. Materi yang akan kalian temukan nanti di final exam pekan depan. Jadi pelajari ya. Oke. Nah selanjutnya kita akan bahas satu-satu ya secara singkat aja agar kalian fresh. Masih ingat? Oke. First, sentence variety. Mr. Suadi sudah menjelaskan tentang sentence variety ini jauh ya, awal-awal banget gitu ya, awal-awal banget. Mr. Aldi masuk kelas gitu. Sama juga awal-awal banget kalian masuk kelas. So what is sentence variety? Sentence variety adalah variasi kalimat. Jadi di dalam bahasa Inggris kita punya we have three sentence varieties. We have three kinds of sentence variety. First, we have simple sentence. Simple sentence is a sentence which contains only one subject and one verb. Or you can add complement. Jadi, simple sentence adalah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan juga satu kata kerja. For example, we are eating our breakfast. I help my mom wash the dishes. I don't know her. Do you live in Surabaya? Nah di sini teman-teman kita bisa melihat dia hanya ada satu kata subject we, satu kata kerja are eating our breakfast. We subject are eating adalah verb atau kata kerja. Second example, I subject, help, kata kerja. Number three, I adalah subject. Don't know adalah kata kerja. Do you live in? Do you? Do you-nya itu adalah subject. Live-nya adalah verb. Nah, jadi dia hanya ada satu kata kerja, satu subjek dan juga satu kata kerja. Nah, dan juga hanya ada satu kalimat namanya. That is simple sentence. Next, we have compound sentence. Kita punya compound sentence.
It means two clauses which are joined together by connective. Jadi ada dua klausa atau kita sebut saja dengan kalimat. Ada dua kalimat yang mana digabung, oke, bersamaan oleh connective. Connective atau kata hubung. Oke. In compound sentence we have fanboys. Oke. Fanboys stands for F-nya for, A-nya adalah and, N-nya adalah nor, B-nya adalah but, O-nya adalah or, Y-nya adalah yet, S-nya adalah so. Itu adalah fanboys. Kalian tahu lah ya artinya ya. Oke. For example, contohnya, my parents drive me to school and they pick me up too. Nah, lihat, kita punya dua kalimat dan juga dihubungkan dengan and. So this means it is a compound sentence. Second example, I really want to buy ice cream, but my mom doesn't allow me. Nah, di sini, in here, there are two sentences, and they are joined together by one connective. And in here, it's but. Tapi, ya. The last example, we're hungry, so we stop by this restaurant to eat. Nah, di sini ada dua kalimat. We're hungry, kita lapar, and juga we stop by this restaurant to eat adalah second sentence, kalimat kedua. And then we join together, okay? We join them together, okay? By using so, dengan menggunakan so, artinya adalah jadi. So this is compound sentence. The last one is complex sentence. Complex sentence. Complex sentence is pretty similar to the previous sentence, compound sentence. Okay, it is two clauses, dua klausa atau kalimat, which are joined together by connectives like sekarang digabung dengan kata hubung ya yang berbeda seperti yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya apa? Fanboys. Sekarang itu contohnya seperti because, if, after, before, until. Ada masih banyak lagi, tapi kita akan fokus di sini saja. So these are the connectives used to connect two sentences in order to make it complex sentence. For example, Dina can't go to school because she is not feeling very well. Nah, di sini, can we find which one is the connective? Very good. Connective-nya adalah okay, because is the connective. Okay, because adalah kata hubung. The second one, Akbar and I will play football after we pray Ashar. Okay, di sini, which one is the connective? Yes, after. After. Lalu, the third one is, if tomorrow is sunny day, then we'll go on camping. Kalau misalkan besok adalah cuaca cerah, hari dengan cuaca cerah, mereka akan pergi camping. Which one is the connective? Yes, it is in the first sentence, if. So, the connective can be put in the middle of the sentence or at the end, at the beginning of the sentence. Bisa ditaruh di tengah, seperti yang contoh nomor 1 dan nomor 2. Bisa juga ditaruh di awal ya, seperti contoh yang nomor 3 ini. Okay, so nah, jadi itu adalah materi tentang sentence variety. Semuanya paham ya? Okay, let's move on to the next material. Okay, we have pronoun in English ya. Pronoun, insyaallah pasti kalian bisa. I believe you have memorized this, even though some students still, have not. Tapi kalian bisa pelajari. Pronouns adalah kata ganti yang menggantikan nama kita, ya, to change our name. Okay. So, subject pronouns ada I. Okay, saya. Ada you, ada he, ada she, ada it, ada we, ada you, ada they. Subject pronoun maksudnya adalah pronoun yang diletakkan di subjek di awal, di sebelum kata kerja. Oke, di sebelum kata kerja. Lalu, ada object pronoun. Object pronoun maksudnya adalah pronoun yang letaknya adalah setelah kata kerja, teman-teman ya. After verb adalah object pronoun. Contoh, I menjadi me, you tetap you, he becomes him, she
becomes her. It, it's still it. We become us. You become you. They become them. Nah, jadi ini adalah ini ya teman-teman ya. Apa namanya? Object pronoun gitu. Oke, next selanjutnya ada possessive adjective. Artinya adalah pronoun yang digunakan is used to show our possession, yang menunjukkan kepemilikan kita. Oke. Contoh seperti my, me, I menjadi my, saya menjadi milik saya, you menjadi your, ya, he menjadi his, she menjadi her, oke, it menjadi its, oke, we menjadi our, you menjadi your, oke, they menjadi their. Contoh misalnya my book, your pen, his car, her purse, its fur, our misalnya our teacher, oke, their misalnya their house. Nah, it itu dipakai untuk benda mati ya teman-teman ya, benda selain manusia. Apa namanya, benda selain manusia kita gunakan it. It's misalnya it's fur. Misalnya it's fur, bulunya dia. Pasti bulunya apa dong? Bulunya pasti selain manusia, seperti misalnya bulu kucing ya, bisa bulu misalnya hamster ya. It's hair, rambutnya. Nggak mungkin itu rambut manusia karena kita gunakan it ya. Berarti itu selain manusia. Oke. Nah, ini adalah pronoun in English. Insya Allah kalian pasti bisa. I believe you can do it. You can memorize all of these pronouns. Next. Oke, adverbials. Nah, adverbials artinya adalah kata keterangan, teman-teman ya, kata keterangan. Adverbials terbagi menjadi is divided, okay, into four parts, into four different kind of verbs. Pertama ada adverbs of time, artinya adalah kata kata keterangan waktu, contoh tomorrow, yesterday, last night, tonight, a week ago, a year ago, 5 days later. Nah, itu adalah adverb of time. Adverb of place itu menunjukkan lokasi atau tempat. Contoh there, di sana, here, di sini, inside, di dalam, behind, di belakang, beside, di samping, near, itu dekat. Oke. Okay? Adverb of manner atau kata keterangan cara. Nah, cara itu maksudnya bagaimana, how the activity is done. Bagaimana sebuah kejadian atau sebuah aktivitas itu dilakukan dengan cara apa? Misalnya, quickly dengan cepat, kindly dengan baik, slowly dengan lambat, sadly dengan sedih, happily dengan bahagia. The last one is adverb of frequency. Artinya adalah kata keterangan frekuensi. Artinya seberapa sering kejadian atau aktivitas dilakukan. For example, we have often, seldom, sometimes, rarely, always. Nah, ini adalah often apa artinya? Sering ya. Seldom, jarang. Sometimes, kadang-kadang. Rarely, sangat jarang. Always, selalu. Okay, moved. Okay, adding ing, ed or es. This is spelling rules ya, spelling rules ya teman-teman. Kita juga udah pernah belajar. Jadi most verbs you can add ing, ed or s to the end of the root word. Jadi ini teman-teman ya. Kata kerja kita bisa tambahkan imbuhan akhir ing, ed or s. Oke, contoh show menjadi showing, show menjadi showed, menjadi shows. Oke, walk menjadi walking, menjadi walked, menjadi walks. Nah, jadi banyak ya teman-teman ya caranya untuk menggabungkan imbuhan akhir tersebut ke kata. Oke. Nah, di sini ada rules, aturan that you must pay attention to. Oke. If the word ends in e, kalau misalkan ada kata di akhir dengan huruf e, oke, apa yang kita lakukan? Dan kita tambahkan ed or ing, oke, we drop the e, kita hapus atau kita buang huruf i-nya, oke, huruf e-nya maksudnya, lalu kita tambahkan ing dan juga ed. Contoh misalnya, come becomes coming, hope becomes hoped, share becomes sharing. Nah, teman-teman lihat ya, come di akhir dengan apa? Dengan
huruf E, maka kita hapus E-nya, kita jadikan coming. Hope, kita hapus E-nya, kita tambahkan ed. Jadi E-nya hanya satu. E-nya hanya satu dari si ed-nya ini. Share becomes sharing. E-nya kita hapus, kita gantikan ing, gitu ya. Jadi ini adalah spelling rules untuk yang ing. Next. Oke. IE. Kalau misalkan ada sebuah, if there's a word ends in IE, maka apa yang kita lakukan? Setelah itu kita tambahkan ing, it becomes Y. Kita rubah IE-nya menjadi Y. Ya. For example, tie, becomes tying. Die becomes dying. Nah, jadi ini adalah contoh dari spelling rules untuk yang berakhiran IE atau IE. Nah, kalau misalkan dia di akhir, kalau kita if we want to add ed or s, simply add them. Tinggal tambahin aja ya, Contoh seperti tie menjadi tied, tie menjadi ties, gitu ya. Tentu kalau yang tie itu mau tambahkan ed, kita hapus e-nya, kita tambahkan ed. Jadi e-nya hanya satu. Next, we have affix ya. Kita punya affix atau suffix. Oke. Affix ada prefix, ada suffix. Prefix adalah a letter or group of letters added to the beginning of a word to change its meaning. Jadi prefix itu adalah imbuhan awal, awal kata. Oke. Contoh misalnya unhappy, supermarket, mistake. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat yang mana saja, dari kata happy semuanya. Kita tambahkan imbuhan an. An itu artinya adalah kebalikan. Happy bahagia, unhappy tidak bahagia. Supermarket. Super adalah apa? Di sini adalah prefix kita. Market adalah katanya. Super artinya besar. Berarti supermarket adalah pasar yang besar, gitu ya. Mistake kita ambil dari katanya adalah take. Miss-nya di sini adalah prefix kita, artinya adalah salah. Mistake artinya salah mengambil atau salah memahami, gitu. Artinya kesalahan. Ini prefix ya. Letaknya ada di awal. Awal kata. Nah, suffix kebalikannya is the opposite of the prefix. A letter or group of letters added to the end of the word to change its meaning. Jadi adalah imbuhan akhir. Contoh work. Work adalah katanya. Di sini adalah suffixnya. Artinya adalah orangnya atau pelakunya. Work bekerja, pelakunya siapa? Ya pekerja. Worker artinya apa? Pekerja. Helping ya. Di sini yang mana kata kerjanya? Help ya. Ing di sini adalah imbuhannya atau suffixnya. Nah, suffix ini artinya adalah sedang dilakukan. Berarti helping artinya adalah sedang menolong. Oke. Lalu ada helpless. Less artinya help. Kata kerjanya adalah help. Ya. Kata kerjanya adalah help. Lalu imbuhannya adalah less atau suffixnya adalah less. The suffix is less. Less artinya adalah kurang atau tidak ya. Jadi helpless artinya adalah kurang pertolongan atau tidak bisa apa-apa, lemah ya. Helpless lemah, bisa diartikan adalah lemah. Nah, ini adalah affix teman-temannya, adalah affix. Oke. Kita lanjut, let's move on. Nah, instruction text. Nah, kita juga udah pernah belajar teman-teman instruction text yang mana a text which tells us how to do something with instruction, atau teks atau tulisan atau paragraf yang memberitahu kita bagaimana melakukan sesuatu hal dengan ada instruksi atau perintah apa yang harus kita lakukan, gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Waktu itu kita belajar tentang instruction text itu ketika kalian misalnya diminta untuk bikin video olahraga, ya. Misalnya ada yang jumping rope, jumping jack, ada yang push up dan seterusnya. Nah, itu adalah instruction. Kalau ditulis di dalam sebuah paragraf, ya, ditulis dalam sebuah paragraf atau tulisan, maka disebut dengan instruction text. Nah, contoh misalnya how to make a pencil case, how to do push up, how to do jumping rope.
Nah, seperti itu. Nanti soalnya ini adalah soal di section C, yaitu reading ya. Atau reading. Jadi kalian harus membaca dengan, so you have to read carefully, okay, to answer the questions. Kalian harus baca dengan teliti. Explanation text. Nah, ini juga kita pernah belajar. Yang waktu itu kita bahas tentang yang namanya gunung meletus ya, teman-teman ya. Pernah baca, waktu itu kita nonton video juga. We were watching a volcano. Kita nonton gunung meletus gitu, gunung berapi. Nah, itu adalah explanation text. Kalau dituliskan di dalam paragraf, we call it an explanation text. What is explanation text? It is a non-fiction text which describes how or why things happen. Jadi teks atau paragraf yang ngasih tahu kita atau menjelaskan ke kita bagaimana sih dan kenapa sih kejadian tersebut terjadi. Oke, sesuatu hal terjadi. Contoh, for example, how does rain happen? Bagaimana hujan terjadi? How does solar and lunar eclipse happen? Bagaimana gerhana matahari dan bulan itu terjadi? So we are learning. So we given the process. Kita dikasih tahu proses atau cara bagaimana sih langkah apa sesuatu itu bisa terjadi dari A sampai Z gitu ya. So this is explanation text. Jadi sama ini juga soalnya akan ada di section C. This is reading section ya, ada di section untuk membaca. So you have to pay attention carefully to the text, okay? Dan juga carefully answers all the questions. Nah, tenses. Nah, kita udah belajar tenses belum lama ya, kemarin ya. The last two meetings gitu kita belajar tentang tenses. Tenses in general we have three kinds of tenses. Ada past, masa lampau, present, masa sekarang, future, masa depan, gitu ya. Nah, past, this shows things already happened in the past. Dia menunjukkan semua kejadian yang telah terjadi di masa lampau, ya. Kalau terjadi di masa lampau, berarti kita bisa menemukan kata-kata apa? Yesterday, 2 weeks ago, last week, misalnya last Sunday, last year, 5 years ago. Artinya kata keterangan adverbs ya, adverbs of time to show past event, untuk menunjukkan kejadian yang di masa lalu. Nah, jadi ini adalah past tense. Nah, di dalam past tense kalian tinggal menambahkan ed saja di dalam kata kerjanya, setelah kata kerjanya. We only add ed at the end of the verb ya, to show what has happened in the past, untuk menunjukkan apa yang telah terjadi di masa lampau. Contoh, watch become watched, want become wanted, open become opened. Contoh misalnya, I watched I watched Boboiboy Boy last night. Saya menonton Boboiboy Boy kemarin malam. I wanted to buy ice cream, but my mom didn't allow me. Saya kepingin membeli es krim, tetapi ibu tidak membolehkan saya. Misalnya one week ago, seminggu yang lalu. Oke. Itu adalah past tense. Lalu ada present tense. Present tense, this shows things that are happening now, menunjukkan kejadian atau aktivitas yang terjadi sekarang juga, ya. Maka dari itu kata keterangan adverbials we can find from this is misalnya seperti now, sekarang juga. At the moment sama artinya sekarang juga. Right now. Nah, itu adalah umum ya. Nah, di dalam present tense kita biasanya menambahkan imbuhan imbuhan ing ya, at the end of the verb, di akhir kata kerjanya. Nah, untuk menunjukkan yang sedang terjadi. Okay, for example, watch becomes watching. Okay, my mom is watching television. Okay, sleeping. I am sleeping on the couch. Reading. Okay, my father is reading a newspaper. Okay, misalnya on the sofa. Okay, itu adalah present. Future shows things that are going to happen.
menunjukkan semua kejadian yang akan terjadi di masa depan ya, atau kita rencanakan akan terjadi di masa depan. Tandanya kan belum kejadian sekarang kan. Oke, for example, nah ini future kita tinggal tambahkan will saja sebelum verb. Will in Indonesia equals akan. Nah, will equals akan. So will plus verb. For example, will watch. I will watch misalnya Upin Ipin tomorrow. Saya akan menonton Upin Ipin besok. Will sleep. Okay, I will sleep when my parents misalnya return. Saya akan tidur kalau orang tua saya pulang. I will go. I will go. I will go to your house if it's not raining. Saya akan pergi ke rumah kamu kalau di luar tidak hujan. Nah, itu adalah future tense. Paham ya? And the last one, pluralization. Ini kita udah belajar. We have learned this exactly last meeting. Benar-benar pertemuan yang terakhir. Nah, pluralization itu sebenarnya adalah saat kita when a word is made from a singular, meaning one, singular artinya adalah satu, ya, tunggal, to a plural, ke jamak, artinya lebih dari satu. Kayak lebih dari satu, lebih dari dua, yang penting dia tidak satu. This is plural, ya. This is plural. For example, misalnya a glass. Glass adalah singular, okay? This is singular because there is only one, hanya ada satu. It becomes 4 glasses. Nah, ini adalah plural karena dia lebih dari satu, gitu ya. ada 4. Oke. Nah, rules through pluralization. Nah, ada aturan-aturan yang kalian harus perhatikan saat ingin merubah singular noun to plural nouns ya. Di mana we simply add s. Kita tinggal tambahkan s saja di akhir sebuah kata. Ya, contoh misalnya one dog becomes 3 dogs. Oke. Okay? Lalu misalnya chair become 3 chairs, spoon becomes 2 spoons, bed become 5 beds. Lihat, kita hanya tinggal tambahkan s saja di akhirnya. Ya. Secara umum. But ada tetapinya, teman-teman. Ada tapinya. Kalau misalkan kata tersebut, if the word is ended by s, double s, x, sh or maka kita tambahkan es, bukan s, tapi es. Oke, kita tambahkan es. Contoh, bus diakhiri dengan s, becomes 2 buses. 1 glass becomes 3 glasses. Box becomes 5 boxes. Lunch becomes 8 lunches. The last one is bush becomes 4 bushes. Nah, ini adalah rules to pluralization. Aturan-aturan untuk merubah ke jamak ya dari tunggal from singular to plural. Nah, teman-teman, so this is all of the materials, okay, that I'm going to use as final exams questions. Nah, ini adalah materi-materi yang Mr. Aldi nanti gunakan untuk soal-soal FE. Silahkan kalian pelajari. Nanti Mr. Aldi akan share materinya di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa download, kalian bisa pelajari. Lalu juga nanti kalian bisa melakukan latihan-latihan di rumah ya, latihan-latihan di rumah. Dan Mr. Aldi nanti akan buatkan quizzes ya. So I will have quizzes for you to do ya. Dan quizesnya ini adalah berdasarkan kisi-kisi yang ini. Oke teman-teman, that's all from me. Okay. Thank you very much for paying attention. I'm sorry for not being able to attend to the class because of my duty, because of the duty I've been given. Insyaallah kita akan ketemu lagi mungkin next week kali ya, next week. So nobody knows. Insyaallah gitu. Alright, let's end the class by saying hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istighfar 3 times. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Lastly, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.